Dalam part keempat kali ini, kita melihat Jiwo mengunjungi Pildo dan Giho yang ada di rumah sakit. Karena memang Jiwo tertembak di tangannya, darahnya menetes di sana. Dan ternyata Giho masih selamat. Saat ini Jiwo yang di rumah mengobati lukanya sendiri. Keesokan paginya, Jiwo mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pindah dari rumah ini. Sedangkan Mojin saat ini kembali lagi. Lalu ketika Jiwo keluar, dia diserang seseorang. Dan yang memimpin di sana adalah Taiju. Jiwo yang sangat ahli bertarung berhasil mengalahkan mereka semua. Dan saat akan keluar, Taiju masuk ke sana dengan sama-sama memegang sebilah pisau di tangannya. Jiwo duel dengan Taiju. Taiju juga mengatakan hal yang sebenarnya, kalau Mojin sendirilah yang membunuh ayahnya Jiwo. Jiwo meneteskan air mata dan bertarung. Jiwo menang dan membunuh Taiju di sana. Lalu di kepolisian mereka mendapatkan laporan ada seorang dokter yang mengobati orang tertusuk 3 hari yang lalu di sebuah kuil. Ketika Pildo dan tim memeriksa ke sana, ternyata Mojin saat ini mendatangi kantor polisi. Lalu di sini Jiwo yang keluar dari rumahnya terlihat baik-baik saja dan segera ke kantor polisi. Mojin ternyata menyerahkan diri. Mojin diperiksa di sana. Lalu Jiwo masuk ke sana. Jiwo lantas masuk ke ruangan itu dan menanyai Mojin. Mojin kesini ingin membuktikan kalau dirinya tak bersalah, tetapi ternyata Jiwo yang sudah tahu kebenarannya tidak langsung membuat Mojin dipenjara, tetapi Jiwo akan membunuh Mojin dengan tangannya sendiri nantinya. Lalu Pildo mendapatkan laporan riwayat panggilan dari Jiwo, dan saat ini Jiwo mengunjungi penyimpanan barang bukti. Jiwo meminjam pisau yang digunakan Mojin untuk membunuh Gang Jai dulu. Pildo juga mengetahui kalau Jiwo selama ini adalah seorang pengkhianat, dan timnya juga menyadari Jiwo ada di lokasi kejadian ketika Giho diserang, dan Jiwo sudah ketahuan. Ketika Jiwo keluar dengan barang buktinya, Jiwo memberitahu Mojin kalau barang buktinya sudah dia hilangkan, dan saat ini Jiwo dikejar seluruh polisi. Jiwo pergi dengan pakaian yang serba hitam, dan saat ini Mojin bisa bebas lagi. Pildo dan tim sangat menyesal telah mempercayai Jiwo selama ini. Ketika Jiwo sampai di tepi laut, Jiwo membuang pisau yang jadi barang bukti tadi. Lalu ketika Mojin sampai di campnya dulu, Taiju di sana sudah tak bernyawa. Mojin tersadar Jiwo yang tadi membebaskan dirinya pasti akan segera datang untuk membunuh dirinya. Saat ini Pildo dan tim memeriksa rumahnya Jiwo dan banyak sekali bercak darah di sana. Sekarang Jiwo mendatangi makam keluarganya dan menaruh abu mendiang ayahnya di sana. Jiwo berjanji di depan makam ayahnya akan menyelesaikan masalah ini. Saat Jiwo akan pergi, ternyata Pildo menyusul Jiwo di pemakaman dan menghentikannya. Jiwo saat ini ditangkap dan ditahan. Mojin yang di apartemennya mendengar kabar kalau Jiwo tertangkap. Dia ingin membebaskan Jiwo. Jiwo yang saat ini berada di sel ingin memberitahu Pildo hal yang sebenarnya, tetapi Pildo tidak percaya sama sekali. Bahkan saat ini Jiwo diinterogasi, Jiwo diam saja. Lalu di lain hari Mojin mengutus anggotanya untuk memberikan pesan kepada Jiwo bahwa Mojin tidak akan membiarkan Jiwo di penjara. Datanglah kepada Mojin dan segera selesaikan semua ini. Lalu wanita ini mengunjungi Jiwo dan menyampaikannya saat ini dia butuh perawatan medis. Lantas Jiwo diantar ke rumah sakit. Sedangkan saat ini anggota Mojin telah bersiap untuk menyelamatkan Jiwo. Ketika sampai di rumah sakit, Jiwo diborgol di ranjangnya dan diobati. Ternyata salah satu perawat di sana adalah anggota dari Mojin. Ketika dokter di sana sibuk, Jiwo di sana melepaskan borgol dan diberikan kunci mobil oleh perawat ini. Ketika Jiwo akan keluar, polisi di sana masuk dan dihajar oleh Jiwo. Jiwo lalu kabur. Dan Pildo saat ini langsung mengejar Jiwo. Jiwo kemudian menagih mobil yang sudah dipersiapkan. Lalu Pildo menghadangnya. Pildo tahu kebenaran tentang dirinya. Sekarang Pildo mencoba menenangkan Jiwo. Pildo memborgol dirinya dengan Jiwo, dan tiba-tiba anggota Mojin yang sangat banyak datang ke sana dan menyerang mereka berdua. Lantas Jiwo dan Pildo kabur dengan mobil itu. Lalu diperlihatkan Mojin melakukan upacara pemakaman kepada Taiju sendiri. Dan saat ini Jiwo dan Pildo sampai di rumah yang cukup aman. Mereka berdua menginap semalam di sini. Lalu diperlihatkan Mojin masih dengan rokok di tangannya mengingat kejadian ketika dirinya membunuh ayahnya Jiwo. Mojin masih menunggu kedatangan Jiwo di sini. Mojin yang saat ini sudah diambang kehancuran jadi sedikit gila. Saat pagi hari, Jiwo dan Pildo kembali ke markas polisi. Dan ketika di pemberhentian lampu merah, tiba-tiba Mojin datang dan langsung menembak Pildo.
Jiwo yang melihat Pildo tewas di depan matanya ingin segera membunuh Mojin. Jiwo mendatangi apartemennya dan diserang beberapa anak buahnya di sana. Kemudian Jiwo menaiki lift dan di sana masih banyak penjaga, tetapi Jiwo bisa mengalahkan mereka semua. Lalu sampailah Jiwo di ruangannya Mojin. Jiwo sudah terluka cukup parah, sekarang harus duel dengan Mojin. Jiwo menodongkan pistol yang tidak ada pelurunya. Jiwo melihat foto ayahnya dengan Mojin dan dia merobeknya. Dan pertarungan dimulai, sama-sama memegang pisau. Jiwo sampai terpojok. Ketika Mojin akan musuhnya, Jiwo bisa menangkis dan membalikkan serangan itu. Pisaunya mengenai perutnya Mojin. Mojin memegang pistol yang tidak ada pelurunya. Lalu Jiwo dari depan langsung menusuknya tepat di dadanya. Akhirnya Jiwo berhasil membalaskan dendamnya selama ini. Lalu Jiwo pergi dengan luka cukup parah. Kemudian diperlihatkan Jiwo mendatangi makam keluarganya dan menaruh bunga di sana. Jiwo juga menaruh bunga untuk makam Pildo dan film berakhir. Menurut gua film ini sangat keren, apalagi saat melihat Jiwo bertarung, seperti lihat John Cena. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, jangan lupa bahagia dan tunggu video lainnya. Matur suwun.